Oke, ya jadi di dalam pembahasannya ya Paul Stevens mengawali ya tentang pekerjaan itu sebagai pekerjaan pemberian Tuhan. Ya karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang dikerjakan Tuhan, sesuatu yang juga dinyatakan di dalam Alkitab bahwa Alkitab itu isinya tentang orang-orang yang bekerja dan untuk orang-orang bagaimanapun keadaannya dan mereka dipanggil untuk bisa bekerja. Ya, jadi dia menarik ciri atau bahkan keadaan dari Alkitab. Jadi R. Paul Stevens dia mengutip pendapatnya David Jensen, dia dipengaruhi David Jensen yang bilang kitab Kejadian itu dimulai dari Tuhan bekerja. Ya, pekerja pertama itu adalah Tuhan dan dia sekaligus pekerja terbaik yang pernah ada di semesta ini. Makanya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kita akan coba melihat ya bagaimana ya maksud dari pekerjaan itu sebenarnya yang Tuhan mau. Tuhan kepengen pekerjaan itu seperti apa sebenarnya dilakukan dan bagaimana keadaan bekerja itu. Kira-kira itu yang mau dia bahas di awal ya. Jadi Tuhan dalam Alkitab itu dia beda sama mitologi Yunani. Kalau mitologi Yunani dia eh, dewanya mereka itu nggak bekerja santai, ya nggak ngapa-ngapain. Dan bahkan kita ini manusia ini yang bekerja karena kita itu lebih rendah, ya kita itu hina, kita itu tercela dan Tuhan itu dewanya mereka itu nggak bekerja, tapi Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang bekerja, ya dia bekerja, dia itu digambarkan juga sebagai pengolah kebun anggur, dia sebagai seorang tabib, sebagai seorang guru, ya dia juga turun menebus kita, hidup uh, datang ke tengah-tengah dunia itu untuk menanggung dosa kita dan membangun perjanjiannya, membangun relasi kembali antara kita dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah kira-kira ya pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab. Dan sampai sekarang ya Tuhan itu masih bekerja. Jadi kita itu perlu menyadari bahwa Tuhan itu bukan berarti ya udah selesai ya lewat pengorbanan Kristus, enggak. Tapi dia masih bekerja sampai sekarang. Ya Yohanes 5 ayat 17. Dia itu bekerja sampai sekarang untuk menyempurnakan pekerjaannya. Itu sebelum nanti akhirnya kita eh, ya ya bertemu dengan dia di dalam kehidupan kekal. Ya, selesai semuanya. Kayak gitu. Dan kehidupan ini selesai, ya kita ada di kehidupan yang baru di langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Nah, apa kira-kira ya yang dibutuhkan dari bekerja? Kalau Agustinus dia ngutip Agustinus itu bilang kalau Tuhan itu dia itu dia itu pengasih, ya Tuhan itu pengasih, dia itu dikasihi dan Tuhan itu kasih itu sendiri. Dan Tuhan yang penuh kasih itu dia bekerja tentu dengan kasih ya, dengan kasih. Karena kasihnya lah dia itu turun ke tengah-tengah dunia, dia datang bertemu dengan kita karena kasihnya kepada kita, kasihnya kepada manusia yang berdosa. Dia itu adalah gembala yang baik, karena kasihnya lah dia mencari domba yang hilang itu. Makanya kita itu kan diibaratkan kayak domba ya, kayak domba. Jadi perhatikan teman-teman, domba itu pintar atau bodoh ya? Coba domba itu pintar atau bodoh ya teman-teman? Bodoh ya. Kita itu domba, kita itu bodoh, ya, kita itu domba ya. Cuma apa yang membuat domba itu selamat? Ya tahu jalan pulang. Dia nggak tahu jalan pulang ya domba ya. Dia tahu jalan pulang karena dia mendengar gembalanya. Karena kita bisa mendengar gembala kita, makanya kita bisa selamat. Itu makanya karena kita ini domba,
Kita itu nggak bisa sendiri ya. Domba itu dia biasanya mengembek, eh, menjerit kalau sendiri, takut, khawatir, dan Tuhan itu mengutus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Jadi domba itu kita nggak bisa sendiri teman-teman, nggak bisa sendiri. Kita butuh domba-domba lainnya. Karena kalau kita ini sendiri, domba itu sendiri, dia biasanya yaitu menjerit, takut, khawatir. Jadi makanya kita itu diibaratkan seperti domba yang butuh domba-domba lain, sekaligus butuh gembala. Kita itu butuh Tuhan, ya butuh pimpinannya. Karena kalau enggak, kita itu kayak domba yang menjerit, yang nangis, kayak domba yang hilang itu gitu ya. Tapi Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang mencari domba yang hilang itu. Ya, dia juga rela berkorban, dia turun dari kemuliaannya untuk kita. Jadi Tuhan kita bekerja karena kasihnya. Ya, jadi kita pun sebenarnya dipanggil ya untuk bisa bekerja bekerja karena kasihnya Tuhan itu. Yang meniru teladannya seperti kasih Tuhan itu, kita dipanggil untuk bekerja. Nah, ini kita singgung kemarin yang juga hal paling penting di dalam bekerja, kita itu perlu melihat bagaimana relasi Tuhan, ya. Relasi Tuhan itu kan Tuhan itu ini ya, komunitas ya. Dia itu tiga pribadi namun satu ya. Ketritunggalan ya. Ketritunggalan itu adalah persekutuan yang bekerja. Jadi ketritunggalan itu Tuhan kita Tritunggal, Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan seterusnya. Mereka itu nggak hidup untuk dirinya, tetapi hidup untuk mempermuliakan oknum lain selain dirinya. Dan oknum lain itu juga mempermuliakan oknum yang lain, dan oknum yang lain itu mempermuliakan oknum yang lain juga. Jadi itu adalah relasi kasih. Ya. Jadi ketritunggalan itu gambaran kehidupan yang sesungguhnya. Hidup untuk bekerja, tapi untuk mengasihi yang lain. Dan yang lain itu mengasihi kita balik. Jadi itu adalah keadaan persekutuan yang bekerja. Jadi Tuhan kita itu adalah pribadi yang intim, ya, dekat, yang apa ya bahasanya, yang dekat, saling memahami di dalam semesta ini, di dalam kehidupan. Ya. Itu makanya kita itu memiliki ciri yang sama sebenarnya. Coba kita lihat teman-teman, Kejadian 1 ayat 27. Coba satu orang baca Kejadian 1 ayat 27. Bisa? Fitra coba di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Maka Allah yang menciptakan manusia itu menurut gambar siapa? Ya menurut rupa siapa? Rupanya Tuhan kan. Jadi ciri itu sebenarnya ciri yang Tuhan tunjukkan itu sebenarnya nggak boleh lepas di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang harusnya ada di dalam komunitas yang saling mengasihi dan sekaligus komunitas yang bekerja. Begitu. Aku bekerja, tapi bukan hanya aku yang bekerja. Aku bekerja bersama dengan orang lain, gitu kira-kira. Ya, makanya kalau kita lihat Allah Tritunggal itu, dia kan ketritunggalan itu nggak lepas ya, tapi secara secara misteri ya mereka tetap bisa mengerjakan bagian-bagiannya, sekalipun pribadi yang lain itu nggak lepas. Tapi ketiga pribadi itu saling mendukung satu sama lain, ya, saling mempermuliakan pihak yang lainnya. Dan mereka yang satu itu sama-sama bekerja. Jadi itu adalah komunitas yang bekerja.
Aku bekerja bersama dengan orang lain, bukan hanya aku yang bekerja, ya orang lain juga. Tetapi menariknya di dalam ketertunggalan ada keintiman, ada kedekatan di dalam proses bekerja itu. Itu ada kedekatan di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Itulah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ya, relasi, kedekatan, persekutuan. Karena kayak tadi, kayak yang dibaca tadi, Kejadian 1 ayat 27, kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi ada karakter Tuhan, ya, sesuatu yang melekat di dalam diri Tuhan yang juga menjadi ciri kita sebagai manusia. Gitu. Itu tadi ya eh, soal relasi, ya soal persekutuan. Karena kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itu makanya kita itu sangat Tuhan harapkan untuk bisa menghargai dan menjaga orang lain ya, peduli bagi orang lain, agar orang lain itu juga boleh peduli sama kita. Itu yang kita harapkan juga ya, khususnya dalam bekerja. Karena itulah yang Tuhan tunjukkan. Jadi ya selain itu, di dalam kehidupan ini Tuhan juga minta biar kita itu bisa menjadi rekan sekerjanya Tuhan, yang bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, Dik, baca Gibi, apa Dik? Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, dari situ kan bisa kita lihat bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja ya. Dan dari situ sebenarnya Tuhan bilang bekerja itu sebelum kejatuhan. Berarti bekerja itu bukan dosa, yaitu kegiatan beribadah kepada Tuhan. Dan dari situ, kejadian 1 ayat 28, Tuhan minta kita bekerja. Nggak ada batasan waktunya ya. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan pensiun. Ya, jadi kalau sekarang PNS atau apa gitu ya, 65 tahun, 60 tahun. Tapi Tuhan nggak ngasih limitasi untuk bekerja ya. Karena kita itu Tuhan ciptakan lebih tinggi, ya ordo tertinggi dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya. Jadi Tuhan minta supaya kita bisa mengurus dunia ini, ya menata dunia ini. Kalau kejadian 1 ayat 28 itu mandat budaya, berarti kita itu juga perlu mengembangkannya, ya, beranak cucu, bertambah banyak, menguasai dengan bertanggung jawab, mengolahnya biar lebih baik lagi. Ya, jadi tanggung jawab kita itu sebenarnya bukan hanya lingkup di dunia kerjanya kita toh ya, bukan hanya di kantor itu, tetapi soal kehidupan ini, soal alam, ya, soal budaya, soal kebaikan peradaban, ya, kebaikan lingkungan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi bukan hanya soal apa yang kita kerjakan di kantor, tetapi lingkup yang lebih luas juga itu adalah tanggung jawab kita untuk menatanya, untuk mengolahnya. Kita Tuhan minta untuk mengurus itu. Itulah mandat budaya yang Tuhan berikan, ya, agar kita bisa mengerjakannya, agar kita bisa menatanya semakin lebih baik lagi. Jadi ya bekerja itu baik, ya bekerja itu baik, itu bukan dosa, itu permintaan Tuhan agar kita itu ya puas, ya senang bisa bekerja bagi Tuhan, agar kita itu bisa merasa senang, happy, ya karena kita bisa mengerjakan panggilannya Tuhan. Dan Tuhan itu juga senang
ya atas pekerjaan yang kita lakukan. Kejadian 1 ayat 31 ya. Jadi Tuhan minta kita bekerja, kita senang bisa melayani Tuhan dan Tuhan pun senang atas apa yang kita kerjakan. Kalau R. Paul Stevens bilang itu namanya ada prokreasi dan kokreasi. Ya, prokreasi itu uh, ya bertambah banyak, ya beranak cucu bertambah banyak, sekaligus menjadi pihak-pihak yang kokreasi, yang bekerja bersama di dalam ya, komunitas manusia itu, ya gitu. Jadi bukan hanya soal bertambah banyaknya, tetapi kita bisa bekerja bersama-sama, bekerja satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 2:15, Adam itu disuruh Tuhan untuk bekerja. Ya, itu di situ bahasa aslinya abad dan syamar, bekerja, menjaga. Adam itu Tuhan suruh untuk bekerja dan menjaga tempat itu. Tapi itu juga sama artinya dengan Adam itu juga Tuhan suruh untuk melayani Allah, melayani Tuhan. Berarti dia bekerja untuk melayani Tuhan. Dia menjaga, mengelola itu semua untuk melayani Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan kan, rusaknya dunia kerja kita, ya, sulitnya berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan ya keadaan kerja yang nggak kondusif, itu kan tentu terjadi karena apa? Kejatuhan ya, kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 3 itu yang buat akhirnya ya dunia kerja itu nggak seindah yang dibayangkan, ya nggak seindah yang kita lihat atau yang disampaikan sebelumnya bahwa bekerja itu adalah ibadah, ya kita itu bisa menjadi rekan sekerja satu sama lain. Terus yang menjadi pertanyaan, ya untuk apa pohon pengetahuan itu? Kenapa pohon pengetahuan itu Tuhan buat ada? Kalaulah seandainya itu tidak ada, maka tidak akan ada kejatuhan. Ya. Nah, tentu Tuhan membuat itu, pohon pengetahuan itu, untuk apa? Agar kita itu bertumbuh, ya, agar kita itu bergantung kepada Tuhan. Karena tanpa itu, maka tidak akan ada pertumbuhan. Ya, tidak akan ada pertumbuhan bagi kita. Jadi Tuhan mau sebenarnya itu pohon pengetahuan itu ada biar kita itu bergantung kepada Dia. Jadi kehidupan ini perlu dijalani dengan kehidupan yang menyadari bahwa kita itu memerlukan Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan kita itu seringkali merasa nggak perlu Tuhan. Ya, momen di mana kita merasa kita nggak perlu Tuhan, itu adalah momen di mana kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Ya, ketika kita merasa kita nggak perlu Tuhan, itu adalah masa di mana kita harus datang sama Tuhan, ya agar ada ya kedekatan dengan Dia. Karena tujuan keberadaan pohon pengetahuan itu, pohon pengetahuan yang Dia buat di Taman Eden itu agar kita itu dekat sama Tuhan, ya, bergantung sama Tuhan, bertanya, berelasi dengan Tuhan. Cuma ya kenapa bisa jatuh? Karena tadi, ya, ya pertama memang ya karena ada rasa ingin tahu, ya, ada rasa semacam anggapan kalau Tuhan itu jahat, Tuhan itu berbohong sebenarnya kan itu ya. Makanlah ini, ya kamu nanti jadi uh, sama seperti Tuhan. Jadi seakan-akan ada anggapan bahwa manusia itu menganggap bahwa Tuhan itu menyembunyikan sesuatu, dan ketika anggapan bahwa Tuhan itu nggak bijaksana, menyembunyikan sesuatu dari kita, itulah masa di mana akhirnya Hawa itu jatuh ya. Dan kayak mana akhirnya dia itu bisa mempengaruhi Adam, karena ada rasa kasih sayang yang dipakai sama iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi kita perlu hati-hati sih sebenarnya melihat jangan sampai rasa sayang kita itu nggak benar ya, nggak kudus.
Gitu. Jadi ada semacam rasa sayang yang perlu dikoreksi oleh Tuhan. Itu karena rasa sayang itu yang dipakai oleh iblis sampai membuat manusia itu baik Hawa dan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Karena iblis bisa pakai rasa sayang untuk buat kita jatuh. Itu makanya ya sering dibilang kan, apapun yang membuat kita itu nggak semakin sama seperti Kristus, apapun yang terlalu kita sayangkan itu perlu disingkirkan, ya perlu dibuang. Itu dia teman-teman. Jadi kita perlu di dalam kehidupan kita mengenali apa ya yang terlalu kita sayangkan sebenarnya. Kayak gitu. Apa yang terlalu kita sayangkan sampai akhirnya kita nggak bisa serupa seperti Kristus. Kayak gitu ya. Nah, karena yang Tuhan mau adalah kebergantungan kepada Dia. Ya, kalau di buku ini uh, I'm Not a Fan itu ya, Tuhan nggak mau sedikit atau sebagian kecil dari kehidupan kita, dari hati kita. Tuhan nggak mau sedikit ya dari hati kita, tapi Tuhan mau seluruh hati kita bagi Dia. Itulah kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Itu bukan berarti kita tidak berupaya, bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu. Tetapi di dalam bekerja kita perlu bergantung sama Tuhan. Dan itu akan membuat kita efektif di dalam bekerja. Gitu ya. Karena kayak gini, ya kadang-kadang eh, apa ya yang membuat kita itu malas untuk bekerja? Mungkin bukan soal suasananya, mungkin bukan suasana di luar, tetapi hati kita yang bermasalah. Hati kita itu yang nggak sungguh-sungguh rela untuk kita kasih sama Tuhan, gitu. Tapi ada sesuatu yang kita pegang, yang kita pengen bahwa ini aku mau kerjakan berdasarkan keinginanku, bukan keinginanmu, bukan keinginanmu Tuhan, tapi keinginanku. Ya jadi perlu ada kayak sukacita yang bisa kita rasakan, ya penghiburan, ada kesadaran bahwa kayak tadi ya, ada Roh Kudus yang menyertai, memampukan, menguatkan kita. Jadi kesehatan emosi itu yang membuat kita mampu untuk bisa bekerja dengan efektif, dengan semangat. Jadi itu kayak ada namanya kalau di dalam psikologi namanya grit. Ya grit itu kayak aku itu jatuh, terus aku bisa bangkit ke atas gitu ya. Aku semangat untuk bekerja karena aku secara afeksi itu baik karena aku punya interaksi yang baik dengan orang lain. Itu aku punya persekutuan yang baik dengan sesama. Itu aku punya kedekatan dengan orang lain yang harus aku layani, yang aku harus perjuangkan di dalam keadaan ini, di dalam kesesakan ini, di dalam kesulitan ini. Kayak gitu. Jadi ada hati yang pulih ya, hati yang merasakan cinta kasih Tuhan, hati yang menyadari bahwa kita ini rekan sekerja Tuhan. Ya, jadi keintiman relasi dengan Tuhan itu membuat kita pengen menghadapi dunia yang rusak ini, ya, yang berdosa ini. Kayak gitu teman-teman. Ya kira-kira itu yang dia sampaikan ya soal bagaimana kebergantungan sama Tuhan. Itu yang menjadi uh, ya hal yang paling penting yang harus kita sadari. Ya kadang-kadang kita merasa kita ini nggak perlu Tuhan. Kita nggak punya relasi sama Tuhan kayak kemarin yang kita bahas. Kita nggak punya sense kayak Tuhan itu ada bersamaku. Tuhan itu menuntunku terhadap sesuatu. Kita nggak punya rasa itu. Jadi rasa itu yang perlu ada, yang membuat kita kuat menghadapi dunia yang berdosa ini. Karena ya dosa itu membuat kita ini apa ya asing satu sama lain. Kita jadi sulit mengenali orang lain. Orang lain pun nggak mengenal kita. Ya, dosa itu membuat kita curiga satu sama lain.
dosa itu membuat kita ya itu saling membenci, melihat keburukan orang lain, itu melihat keburukan kita, sampai akhirnya kita saling membenci, yang membenci orang lain, membenci diri sendiri. Ya itulah dosa itu ya, sampai ya kalau kita lihat momen kejatuhan itu ya, si Adam menyalahkan si Hawa, Hawa menyalahkan ular dan lain sebagainya. Jadi itulah akibat dosa membuat kita terasing gak hanya sama orang lain, tapi terasing terhadap dunia kerja. Kita nggak merasa bahwa itu adalah tempat yang Tuhan sediakan untuk kita olah, untuk kita tata dan kita perbaiki. Itu karena dosa. Ya. Dan di dalam dosa itu, yang membuat kita takut sama Tuhan, lari dari Tuhan. Ya, termasuk juga ya relasi antara laki-laki dan perempuan jadi saling mendominasi, ya, saling menguasai satu sama lain. Gitu. Dan ya ini kalau Paul Stevens bilang ya ada kayak degradasi pekerjaan dan degradasi tempat kerja. Ya, ada kemerosotan. Kemerosotan nggak hanya kita ya yang merosot secara moral, tetapi ya dunia kerja juga, tempat kerja juga merosot. Dan itu membuat pekerjaan itu ya menjadi kutukan, ya penuh dengan ambisi, penuh dengan upaya untuk mencari pengakuan. Itu yang membuat juga ya dunia kerja itu penuh dengan amarah, ya karena dosa. Ya, dosa itu membuat pengenalan kita akan orang lain menjadi kabur, pengenalan kita terhadap realita sekitar kita menjadi kabur, kita menjadi takut di dalam setiap keadaan. Ya, kita takut untuk datang bekerja, kita takut untuk ya menemui orang lain, menemui pimpinan, menemui ya sesama. Karena seharusnya kan di dalam kasih tidak ada ketakutan ya. Siapa yang masih takut, kasihnya tidak sempurna. Itu ya karena nggak ada hati yang tulus yang berserah sama Tuhan, membuat kita takut menghadapi semuanya. Itu kita masih melihat diri kita yang terutama, karena kita melihat diri kita ya akhirnya kita nggak melihat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita nggak merasakan dia. Dan yang terjadi ya saling menguasai, kebencian, amarah, kayak Menara Babel itu. Menara Babel penuh dengan kekacauan. Karena mereka itu lari dari rencananya Tuhan. Itu. Makanya pekerjaan di dalam Allah Tritunggal, jadi pekerjaan dengan menyadari bahwa itu adalah panggilannya Tuhan, itu membuat kita ya hadir sebagai pribadi yang berbeda. Harusnya berbeda. Kita harusnya berbeda di dunia kerja. Dengan apa? Ya berbeda sebagai orang atau pribadi yang harusnya ya mendamaikan di dunia kerja, menyatukan, ya membangun seperti satu tubuh. Jadi ketika ada hal-hal yang bermasalah, ya hal-hal yang belum sinkron, kita dipanggil untuk bisa hadir, ya, menjadi pribadi yang membangun satu sama lain. Lalu kita juga dipanggil sebagai pribadi yang punya relasional, ya, hidup untuk memperkaya orang lain, hidup untuk mendukung orang lain, hidup untuk mengutamakan orang lain, gitu ya. Ya mungkin yang jadi persoalan ya orang lain nggak melakukan hal yang sama, gitu ya, nggak hal yang sama kayak yang kita lakukan, Bang. Oke, cari komunitas yang mungkin bisa seperti itu ya, yang bisa saling menopang satu dengan yang lain. Karena dunia kerja itu harusnya relasional, nggak bisa bekerja secara tunggal. Ya, sekalipun kita punya tanggung jawab pribadi, punya tanggung jawab masing-masing, tetapi itu membuat kita, kalau hanya bergantung kepada itu aja, itu membuat kita semakin rentan. Ya, kayak domba yang jauh dari kawanannya. Makanya dia ngutip David Jensen. David Jensen bilang bahwa komunitas kasih yang ada di dalam Allah Tritunggal itu mendukung penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Ya, maksudnya
harusnya ya kita itu sebagai komunitas ya oke perlu mendorong Injil dinyatakan, ya perlu mendukung agar Injil dinyatakan kita sebagai komunitas termasuk di dunia kerja. Dan yang paling penting juga adalah ketika kita bekerja, kita itu mendorong orang lain untuk bertumbuh. Ya. Karena Tuhan sendiri yang mendukung kita saat kita bekerja agar kita bertumbuh ke arah Dia. Jadi Tuhan itu dia mendukung kita, mendorong kita untuk bertumbuh. Jadi kita pun dipanggil untuk bisa mendorong, mendukung orang lain untuk bertumbuh. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Jadi kita waktu bekerja nggak bisa hanya melihat diri kita aja ya, tapi ngelihat orang lain untuk bisa bertumbuh, ya, ngelihat potensinya, mengapresiasi, mendukung, ya, melihat potensi orang lain untuk dikembangkan. Itu. Ya, makanya kita bisa ya, akhirnya menghadapi realita pekerjaan yang sulit itu karena ya kita meniru ciri yang Tuhan tunjukkan di dalam interaksi Allah Tritunggal. Dan ya terakhir, ya R. Paul Stevens bilang bahwa di dalam bekerja itu perlu dibatasi dengan sahabat. Perlu ada sahabat ya, teman-teman. Perlu ada sahabat, kita beribadah sama Tuhan. Dan kita itu tidak menginginkan yang dimiliki oleh orang lain. Ketika orang lain dapat anugerah dari Tuhan ya, kita pun perlu sabar dan menanti bahwa kita pun akan mendapatkan bagian yang Tuhan berikan sama kita. Kita pun akan Tuhan kasih anugerah sesuai dengan yang kita perlukan. Itu ya sama kayak perumpamaan tentang talenta. Tuhan kasih semuanya, cukup. Tuhan kasih semuanya berkeadilan. Nggak ada yang kurang. Semuanya itu bisa mengembangkan bakatnya masing-masing berdasarkan dengan kemampuannya. Jadi kita itu dalam bekerja jangan menginginkan yang dimiliki oleh orang lain. Oh dia udah kayak gini ya, dia udah ini. Ya, ya itu bagian yang Tuhan percayakan sama sama hidupnya. Tapi sama hidup kita, kembangkan apa yang Tuhan kasih sama kita. Mari kita bersyukur akan hal itu. Ya. Karena rasa iri tadi yaitu karena efek dosa yang membuat kita nggak bisa ngelihat anugerah yang Tuhan kasih kepada hidup kita. Padahal sebenarnya ya ada. Masing-masing kita dapat anugerah dari Tuhan. Masing-masing dari kita itu Tuhan kasih bakat, talenta, kemampuan yang bisa kita olah dengan bertanggung jawab. Ya Tuhan juga kayak tadi yang dibilang, Tuhan itu mendukung kita untuk bertumbuh. Jadi mari terus bertumbuh. Mari terus memperlengkapi diri di dalam masa bekerja itu. Ya. Dan ya dia juga bilang kita perlu jujur ya dan tidak menyakiti sesama. Ya, jangan menyakiti orang lain, jangan membenci orang lain. Biasanya kita menyakiti orang lain karena kita itu takut. Ya, kita itu takut bahwa kita itu akan rugi, kita akan dipermalukan, makanya kita jadi menyakiti orang lain, kita jadi merendahkan orang lain, kita takut tertinggal, atau bahkan karena amarah kita ya, mungkin kita bisa amarah, terbakar amarah, dan amarah itu akhirnya membuat kita menyakiti orang lain. Padahal sebenarnya kita pun sedang terluka, kita pun sedang dibakar oleh api amarah itu. Jadi kita jangan menyakiti orang lain, tapi bersyukur atas apa yang udah Tuhan kerjakan lewat diri orang lain. Lalu ya dia juga ada ngasih saran yang akan dibahas ke depannya, yaitu soal bagaimana kita pun perlu ada kayak memikirkan bagaimana membantu orang miskin. Ya kalau Tuhan bilang ada kayak tahun Yobel, ada tahun di mana ketika kita punya ladang, kita itu perlu ngasih kesempatan orang lain menikmati itu. Ya, jangan hanya kita yang menikmati, tapi perlu ada orang lain yang menikmati. Ya, ladang itu kayak bulir-bulir padi itu boleh diambil, silahkan dibagikan gitu ya kalau mereka nggak punya. Itu adalah tahun Yobel, tahun di mana kita bisa berbagi sama orang lain. Ya mari sisihkan ya, apa yang bisa kita bagi ke orang lain. Biar kita bisa menjadi alat ya, dan ya kedepannya bisa Tuhan pakai lebih luas lagi, lebih besar lagi. Karena kita nggak mungkin bisa Tuhan pakai dalam perkara besar kalau kita nggak setia hal kecil. Itu ya teman-teman. Kenapa ya? Menolong orang lewat hal kecil.
peduli kepada orang lain lewat hal kecil itu perlu untuk dilakukan. Karena Tuhan nggak akan bukakan jalan untuk hal besar, sementara kita itu nggak setia hal kecil. Itu jadi kita perlu untuk memikirkan hal itu juga. Ya untuk pertumbuhan kita sebagai pribadi yang Tuhan pakai. Dan jangan juga kita merasa hebat. Ya, jangan merasa hebat kayak, wah ini karena aku, makanya aku bisa seperti ini. Aku udah seperti ini, ya karena kerja kerasku. Karena apa yang aku lakukan. Karena aku ini ya memang udah sungguh-sungguh cinta Tuhan, makanya aku mencapai ini semua. Jangan seperti itu. Ya, mari menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Kita semata-mata mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan itu harusnya membuat kita bisa bersyukur ya atas apa yang Tuhan beri, dan sekaligus itu bisa membuat kita menyadari bahwa kita perlu orang lain. Kita masih butuh orang lain untuk bertumbuh. Kita perlu orang lain untuk saling berinteraksi. Ya, jadi di dalam pembahasan awal ini, ya soal teladan bekerja, ya kalau di review ulang, ya mungkin bisa diingat lagi soal bagaimana Tuhan itu, ya dia itu adalah pribadi yang ada di dalam relasi, ya, ada di dalam relasi yang saling mempermuliakan. Jadi kita pun perlu ada di dalam keadaan itu. Ya, relasi yang saling mendukung, relasi yang saling menopang, relasi yang ya kadang-kadang pun kita kalau perlu, kalau butuh ya boleh ngomong ke orang lain. Aku lagi butuh dibeginikan loh. Aku lagi butuh untuk seperti ini loh gitu ya teman-teman. Kadang-kadang pun kita malas untuk menyampaikan apa yang kita perlu gitu ya. Oke, ya itu penting di dalam kita menghadapi dunia kerja karena kita nggak bisa menghadapinya secara tunggal, secara sendiri. Itu akan membuat kita mudah untuk jatuh, mudah untuk terpuruk. Dan ketika kita yang terpuruk, akhirnya kita cenderung melihat diri kita sendiri. Ya, ketika kita bisa melihat diri kita sendiri ya, itu tadi efek dosa itu ya. Efek dosa itu membuat kita curiga melihat realita. Kayak Hawa itu ya, dia ragu sama Tuhan. Ada sesuatu yang kau sembunyikan Tuhan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ini ya, memakan sesuatu yang Tuhan larang. Kayak gitu. Ya, jadi ketika kita nggak ada di dalam relasi, ketika kita ya rentan, jatuh, makanya kita jadi ragu terhadap dunia ini, ragu sama Tuhan, kita jadi nggak mau bergantung sama dia, dan akhirnya kita nggak menikmati ya, keberadaan kita sebagai panggilan, sebagai tanggung jawab untuk bisa melayani orang lain tadi ya, mendukung orang lain, atau menata dunia ini, melihat perspektif yang lebih luas soal tanggung jawab apa yang bisa kita kerjakan ya, sebagai pribadi, sebagai komunitas. Dan kita pun jadi biasanya jadi malas mengerjakan hal-hal yang remeh ya, termasuk kayak doa, saat teduh, eh, baca firman, itu jadi nggak kita lakuin. Padahal itu adalah ya hal-hal sederhana yang bisa buat kita bertumbuh. Kayak tadi, kita nggak bisa setia sama hal besar kalau hal kecil itu pun nggak bisa kita nikmati, nggak bisa kita lakukan. Itu jadi kesetiaan terhadap hal kecil itu adalah proses di mana Tuhan eh, melatih kita untuk bisa setia terhadap hal besar, tanggung jawab besar. Kadang-kadang kita nuntut sama Tuhan, ya kalau bisa hal besar ini Tuhan, kalau bisa seperti ini. Padahal tanggung jawab sederhana pun nggak bisa kita nikmati. Ya anugerah-anugerah yang Tuhan kasih pun nggak kita ini, nggak kita hidupi, ya nggak kita syukuri. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya, ada mau dibahas, dipersilahkan. Kalau ada mau nyampaikan refleksi, ya, atau penekanan yang bisa kita diskusikan, boleh. Oke? Ya, aku akhiri ya, biar bisa singkat.